Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkala maut, hari kebangkitan dan padang mahsyar. Ketahuilah sesungguhnya malaikat Israfil alaihissalam itu mempunyai tanduk, dan Allah Ta'ala menjadikan lauhul mahfud dari intan yang putih, dan panjangnya antara langit dan bumi kali 7. Kemudian Allah menggantungkan di arasy telah ditulis dalam lauhul mahfud, yaitu sesuatu yang tetap sampai pada hari kiamat. Bagi malaikat Israfil itu mempunyai 4 sayap. Satu sayap ada di timur, dan satu sayap ada berada di barat, dan satu sayapnya langit menutupi dirinya, dan sayap keempat menutupi kepalanya. Wajahnya malaikat Israfil itu kuning karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menundukkan kepalanya yang memandang ke arasy, dan salah satu dari kakinya arasy yang kekuasaannya Allah. Karena sesungguhnya Israfil itu kuning karena diri rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuningnya seperti burung pipit. Maka ketika Allah menetapkan sesuatu di lauhul mahfud dan membuka tutup wajah Israfil alaihissalam, akhirnya ia bisa melihat kepada sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dari sesuatu hukum dan perintah. Dan tidak ada dalam kalangan para malaikat yang lebih dekat tempatnya di arasy kecuali malaikat Israfil alaihissalam. Jarak antara Israfil dan arasy ada 7 tabir dari beberapa tabir, sampai kepada beberapa tabir kira-kira dalam perjalanan 500 tahun. Dan jarak antara Jibril dan Israfil itu ada 70 tabir. Dan sangkala itu telah diletakkan di atas pahanya yang kanan, dan ujung sangkala itu sudah berada di atas mulutnya. Maka Israfil tinggal menunggu perintah Allah Ta'ala. Kapan datangnya perintah itu, maka ia tinggal meniup sangkakala. Ketika telah habis masa usia dunia, maka sangkala itu didekatkan wajah Israfil alaihissalam. Lalu Israfil mengumpul sayapnya yang keempat. Kemudian ia meniup sangkala. Ada yang mengatakan malaikat maut menjadikan salah satu kedua telapak tangannya berada di bawah bumi yang ke-7, dan yang lain berada di atas langit yang ke-7. Maka ia mencabut seluruh ruhnya penduduk langit dan penduduk bumi. Tidak tersisa makhluk di dalamnya kecuali iblis laknatullah, dan tidak tersisa makhluk di langit kecuali Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail alaihissalam. Dan mereka itu adalah termasuk makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitu yang berbunyi, dan tiuplah sangkala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah surat Az-Zumar ayat 68. Gambaran bentuk sangkala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sangkala itu mempunyai 4 cabang. Di antara cabang itu ada di Maghrib sebelah barat, satu cabang ada di Masyriq yaitu sebelah timur, dan satu cabang berada di bawah bumi ke-7 yang paling bawah, dan satu cabang itu terletak di atas langit ke-7 yang bagian atasnya. Di dalam sangkala itu ada beberapa pintu menurut bilangan ruh, dan di dalam sangkala juga terdapat 70 rumah, dan di dalam rumah itu terdapat 70 rumah yang ditempati oleh para malaikat-malaikat. Dalam satu rumah dari 70 rumah ditempati ruhnya para jin. Dalam satu rumah dari 70 rumah ditempati ruhnya para manusia. Dalam satu rumah dari 70 rumah ditempati ruhnya para setan. Dalam satu rumah dari 70 rumah ditempati ruhnya para binatang hina dan binatang yang melata sehingga semut. Sampai sempurna ada 70 macam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sangkala ini kepada Israfil alaihissalam. Israfil itu meletakkan sangkala itu di mulutnya dengan menunggu kapan ia diperintah meniup sangkala itu. Maka ia akan meniup 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama mengejutkan, tiupan yang kedua mematikan, adapun tiupan yang ketiga membangkitkan. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan para makhluk ketika sangkala itu ditiup?" Nabi pun menjawab, "Hai Hudzaifah, demi zat yang menjadikan diriku dalam kekuasaannya, ketika sangkala itu ditiup maka terjadilah kiamat. Seseorang yang mengangkat sesuap makanan ke mulutnya, maka belum sampai ia makan suapan itu sudah terjadi kiamat. Dan kendi yang sudah berada di mulut seseorang yang hendak meminumnya, maka sebelum ia meminum air kendi tersebut sudah terjadinya kiamat."
Sangkala dan hari kebangkitan padang mahsyar. Satu, tiupan sangkala oleh malaikat Israfil. Sangkala ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama semua makhluk dimatikan. Ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala surat Az-Zumar ayat 68. Tiupan yang kedua, semua makhluk dibangkitkan kembali dari kubur dan digiring ke padang mahsyar. Yang kedua, padang mahsyar setelah kebangkitan manusia di situ akan dikumpulkan di tempat yang luas yang dinamakan dengan padang mahsyar. Hari itu dikenal juga sebagai Yaumul Hajj, yaitu hari berkumpul. Semua manusia dalam keadaan tanpa pakaian dan tidak beralas kaki, namun sibuk dengan ketakutan masing-masing hingga tidak memperhatikan yang lain. Ini adalah berupa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Matahari sangat dekat, manusia berkeringat sesuai amal perbuatannya. Yang ketiga, proses di padang mahsyar. Yang pertama adalah dihisap. Semua perbuatan manusia akan ditimbang dan ditunjukkan catatan amal kitab disaksikan oleh malaikat, dan syafaat pertolongan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW bagi umatnya. Ketika sangkala ditiup, dunia terdiam, langit terbelah, bumi berguncang. Tiupan sangkala memecah sunyi, tak ada lagi suara manusia, tak ada tawa, tak ada tangis, hanya diam yang menggetarkan. Israfil meniup sangkala dengan izin Allah, seluruh alam raya runtuh dalam sekejap. Subhanallah, gunung-gunung berterbangan seperti kapas, lautan meluap dan semua makhluk pun binasa. Tiupan yang kedua yaitu hari kebangkitan. Kemudian Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkala kedua. Maka manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tercengang, bingung dan ketakutan. Mereka berkata, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur? Ini firman Allah Ta'ala surah Yasin ayat 52. Padang mahsyar tempat berkumpulnya seluruh umat manusia. Di padang yang sangat luas, datar tanpa naungan, seluruh manusia terlanjang dan tanpa alas kaki. Matahari hanya sejengkal di atas kepala, keringat menetes dan mengalir sesuai dengan dosa dan amal perbuatan. Ada yang tenggelam hingga mata, ada yang hanya sebatas lutut, ada pula yang berteduh di bawah naungan arasy karena amal dan keimanan mereka. Kitab catatan amal dibagikan, manusia dipanggil satu persatu, namanya tersebut tak ada yang bisa bersembunyi. Diberikan kitab amal, di tangan kanannya pertanda kebahagiaan, di tangan kirinya atau di belakang pertanda kesengsaraan. Bacalah kitabmu, cukup dirimu hari ini menjadi penghitung amalmu. Ini adalah surah Al-Isra ayat yang ke-14. Semua ini dikutip dari berbagai hadis-hadis dan ayat suci Al-Quran, dan dikutip dari salah satu kitab yaitu kitab Daqaiqul Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.